Nah, selain tadi visual dan fungsional, untuk kita memilih appropriate fidelity, yang terakhir adalah kontennya. Kita mau konten yang cuma lorem ipsum doang atau yang real konten gitu. Jadi kalau lorem ipsum ya bakalan lebih cepat, tapi kalau real konten kita harus cari konten yang cocok ditaruh di aplikasi gitu. Terus konten yang bisa mewakili kebutuhan aplikasi atau kebutuhan real produknya. Nah, 3 ini dari yang paling kiri itu berarti yang paling abstrak, ke yang paling kanan, yaitu yang paling detail, itu tentunya dari segi waktu juga berbeda. Teman-teman mungkin bisa ngebayangin bahwa yang paling kiri ini adalah yang paling cepat gitu. Karena kan kita kayak misalkan yang pertama nih, visual. Dengan kita men-sketch kan itu bakalan lebih cepat dibandingkan kita harus membangun prototipe via Adobe XD atau Figma misalkan gitu. Belum lagi kalau misalkan ada kendala satu dan lain hal lah gitu. Makanya yang di sisi kiri itu pasti bakalan lebih cepat dibandingkan yang sisi kanan. Karena sisi kanan udah lebih detail, lebih apa ya, mungkin ya lebih rinci lah gitu. Termasuk statis juga, berarti statis itu bakalan lebih cepat daripada interaktif ya. Kemudian kontennya kalau kita milih lorem ipsum doang, ya oke, berarti bakalan lebih cepat prototypingnya dibandingkan real content. Apalagi kalau real content itu terus produknya itu produk yang baru banget, belum ada di pasaran gitu ya, belum ada kompetitornya misalkan. Jadi kita nggak tahu nih konten yang kira-kira mendekati real ini yang kayak gimana gitu. Jadi bakalan makan waktu untuk kita cari-cari real content yang bisa mewakili real produknya. Nah, kemudian setelah kita menentukan ini sebenarnya nyambung sih fidelity-nya yang sesuai dengan 3 poin tadi ya, teman-teman. 3 poin tadi adalah sesuai dengan scope si 20% itu. Yang kedua adalah sesuai dengan skenario dari story yang dibuat. Dan yang ketiga adalah berdasarkan iterasi yang sudah kita tentukan. Itu kita juga memilih spektrumnya. Kalau mungkin yang paling gampang untuk menggambarkan spektrum itu adalah low, medium atau middle, dan high gitu. Walaupun sebenarnya masih ada di high nih, masih ada tingkat selanjutnya nih, yaitu interaktif gitu. Jadi yang tergambar di sini tadi. Jadi interaktif itu udah level yang paling tinggi banget lah. Jadi level high-nya itu ada di sini nih, mungkin di sekitar sinilah gitu. Jadi naik level lagi itu sampai ke interaktif gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang cuma bisa bekerja sendiri, dalam artian tidak bisa berkolaborasi dengan tim front end atau tim IT secara keseluruhan, teman-teman bisa berfokus untuk memilih antara low, middle, atau high gitu. Walaupun sebenarnya antara low sama middle itu masih ada level yang di tengah-tengahnya ya di sini nih. Itu yang mungkin sering teman-teman dengar dengan istilah wireframe gitu. Itu sebenarnya wireframe itu ada di sini nih teman-teman. Jadi dikatakan low enggak, tapi dikatakan middle atau medium juga enggak gitu. Karena kalau di low itu sebenarnya dia adalah prototipe-nya dengan cara konvensional tadi, dengan menggunakan ballpoint atau spidol, terus dicoret-coret di kertas, kertas A4 atau kertas Samsons gitu. Terus kalau misalkan wireframe, bedanya dengan wireframe itu udah dikerjakan atau dibuat dengan komputer. Jadi bisa dibilang juga bahwa wireframe itu adalah komputerisasi dari low-fi prototype. Gitu, bisa dibilang kayak gitu sih. Nah, terus apa bedanya sih low-fi, medium-fi dengan yang high-fi gitu. Kalau misalkan low-fi ya tadi sudah saya jelaskan bahwa itu kita coret-coret dengan spidol di suatu kertas gitu. Terus kemudian kalau medium itu udah tingkat lanjutnya dari wireframe, cuma dia tuh udah mulai memasukkan style.
Tapi style yang dimasukkan di Medium V ini adalah yang berkaitan dengan functionality gitu. Contohnya gini, misalkan teks dikasih warna biru gitu. Jadi kita udah berbicara warna nih, berbicara dari komponen UI desainnya. Kita udah ngasih itu warna biru, tujuannya adalah supaya functionality-nya kelihatan dan usability-nya meningkat, yaitu orang-orang tahu bahwa ini tuh si teks ini bersifat clickable gitu. Terus dia belum sampai bikin yang cantik banget lah istilahnya gitu. Jadi dia cuma berfokus pada membangun look dan style yang dibutuhkan, yang sekiranya dibutuhkan untuk mencapai functionality tertentu atau usability tertentu lah gitu. Nah kalau misalkan dan kalau di high ini di high fidelity itu udah stylenya udah kebangun, looknya udah kebangun, dan flow-nya udah lengkap gitu. Jadi udah enak dilihat dan bakalan lebih banyak page yang dibangun gitu. Terus sebenarnya di sini saya tadi mau nambahin satu lagi yang interaktif tadi. Gitu, interaktif. Tapi kalau interaktif sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau interaktif itu kita butuh berkolaborasi dengan tim front end nih teman-teman. Jadi kita ya kecuali teman-teman bisa ngoding ya UI UX designer tapi bisa ngoding gitu. Teman-teman bisa ngebangun prototipe itu sampai ke level interaktif gitu. Nah, setelah memilih prototype Spectrum, ini juga tetap ya harus segaris lurus dengan fidelity-nya tadi. Misalkan gini nih, kita coba buatkan satu contoh ya. Visualnya kita pengen yang sketch aja. Terus functional juga static. Kemudian kontennya pengennya sih nggak lorem ipsum karena mungkin aplikasi yang bakalan kita bangun itu kontennya butuh yang lebih real gitu. Karena tadi misalkan case-nya adalah website sepatu tadi. Jadi biar lebih kelihatan bahwa nanti ada opsi-opsi sepatu yang beraneka ragam gitu. Jadi kita milihnya untuk konten itu kita milih real. Oke, kita milih real, tapi untuk functionality tadi static aja. Dan kemudian visualnya kita pilih sketch nih. Jadi ini sketch, kemudian static, dan kemudian real. Nah, dari tiga tadi, kita udah memilih tiga tadi. Kira-kira mana nih yang cocok spektrumnya? Apakah low, terus kemudian middle atau medium, atau high gitu. Kalau misalkan low V, itu jelas nggak mungkin. Karena kita kan butuh real content nih. Real content gimana caranya kita nemplokin real content di kertas dong. Kecuali kalau misalkan ya bisa aja sebenarnya kalau misalkan kita pengen ada real content, mungkin kita bisa ngeprint kontennya terus dipotong gitu, terus ditempelin di kertas prototype itu gitu. Bisa aja kayak gitu, cuma kan agak repot ya. Jadi mending kita langsung masuk ke middle-nya, level middle atau medium-nya gitu. Jadi minimal banget itu di level middle lah gitu. Jadi nanti kita udah bisa nemplokin real content di si middle prototype ini. Karena middle prototype ini udah dikerjakan di komputer ya dengan Adobe XD atau Figma gitu. Jangankan di middle, di wireframe tadi udah dikomputerisasi juga gitu. Jadi dari sini nih udah menggunakan komputer. Kalau Lofi-nya doang yang dengan coret-coret. Nah ini tadi kita udah singgung beberapa tools antara ya ada yang paling awal itu atau levelnya paling bawah itu adalah Paper dan Spidol. Kemudian level selanjutnya itu udah menggunakan komputer, Adobe XD, Figma, Sketch, dan lain sebagainya. Atau misalkan sebenarnya wireframe pun juga sudah ada tools-nya tuh kayak Balsamic gitu. Mungkin teman-teman pernah pakai gitu. Jadi udah banyak lah tools yang ya istilahnya beredar di pasaran yang bisa kita pakai gitu. Nah, untuk menentukan kita tuh mau pakai tools yang mana, itu ada 6 poin nih, 6 poin yang
harus kita perhatikan untuk kita bisa menentukan, oh kayaknya nih tools yang ini yang lebih cocok gitu. Tapi ini ya sesuai dengan prototyping spectrum yang kita pilih ya. Tadi misalkan kita udah pilih di level middle atau medium, terus untuk menentukan tools-nya kita berangkat lebih detail, yaitu mempertimbangkan 6 poin ini, yaitu yang pertama adalah seberapa mudah dipahami dan digunakan. Kalau misalkan tidak sesuai dengan contoh tadi ya, kita pilihnya adalah Lofi, ya oke, yang paling mudah digunakan adalah yang pakai kertas dan spidol gitu. Tapi karena tadi contohnya adalah yang medium, berarti kita udah harus berpikir software-software nih. Misalkan kita nanti bandingin antara Adobe XD, Figma, atau Sketch, mana yang lebih mudah dipahami, mana yang lebih gampang digunakan gitu. Terlebih kalau misalkan dalam prototyping ini kita berkolaborasi dengan entah dengan UI UX designer yang lain atau dengan mungkin bisa tim bisnis juga, walaupun mungkin mereka tidak berkolaborasi ya, tapi ikut nyemplung di prototype itu. Mungkin mereka cuma ngelihat atau ya sekedar pengen tahu lah prototipenya sampai mana gitu. Itu nyambung ke poin keempat nih. Jadi seberapa mudah untuk berkolaborasi dan sharing prototype gitu. Jadi untuk diri kita sendiri, seberapa bisa kita pakai tools itu, dan untuk orang lain itu seberapa mudah untuk dilakukan kolaborasi di situ. Kayak misalkan Adobe XD udah bisa dipakai untuk kolaborasi, Figma juga udah gitu. Tapi seberapa mudah untuk melakukan kolaborasi itu mungkin kita harus membandingkan gitu. Terus sharing prototype juga. Jadi nggak cuma kolaborasi, tapi tadi contohnya tim bisnis pengen ngeliat nih atau pengen ngintipin prototipenya udah sampai mana, itu berarti mereka nanti di-invite atau kita sharing share URL-nya ke mereka gitu supaya mereka bisa ngeliat gitu. Terus kemudian yang poin kedua adalah seberapa fleksibel untuk mendesain aplikasi website, mobile, dan desktop. Kalau saya lihat sekarang, tadi ada Adobe XD, kemudian Figma dan Sketch, itu ya udah bisa lah untuk mendesain aplikasi, entah itu website, mobile, ataupun desktop gitu. Jadi ya kita tinggal milih aja. Mungkin pertimbangan kita di tinggal poin 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6 gitu. Karena poin 2-nya ya dari beberapa software ini mereka sudah memprovide itu untuk mendesain aplikasi berbasis website, mobile, maupun desktop. Kemudian tadi yang yang nomor 3 dulu, apakah banyak plugin atau repository aset atau template? Nah ini mungkin ya kalau dari saya Adobe XD yang paling terbangun nih pluginnya, karena mereka selain membangun si software itu, si XD itu, mereka juga membangun community kan. Community yang membuat plugin yang dicemplungin ke XD gitu. Jadi kalau teman-teman ngelihat di XD bakalan lebih banyak pluginnya dibandingkan yang lain gitu. Tapi ya balik lagi tergantung kita ini dari scoping tadi ya, apakah kita membutuhkan plugin yang aneh-aneh. Kalau misalkan kita nggak butuh, ya kita bisa milih yang lain gitu. Kita bisa milih Figma atau yang lain lah gitu. Karena kita nggak terlalu butuh plugin yang aneh-aneh. Plugin ini kan biasanya dipakai buat icon, kemudian image asset, terus bikin flow gitu-gitu, atau bikin chart gitu. Jadi kalau kita misalkan nggak butuh yang sekompleks itu, gitu ya udah kita bisa pilih yang lain gitu. Tapi kalau misalkan kita butuh plugin yang aneh-aneh, saya sarankan mungkin lebih ke XD ya gitu. Kemudian yang poin keempat tadi udah saya singgung, seberapa mudah untuk berkolaborasi. Tiga-tiganya ini udah bisa semuanya gitu. Terus yang kelima adalah seberapa mudah untuk membuat perubahan. Ini saya pikir juga tiga-tiganya sebenarnya udah oke sih gitu. Jadi kalau misalkan ada perubahan, walaupun sebenarnya gini ya teman-teman, kalau di rapid prototype itu usahain kalau misalkan ada perubahan itu di hold dulu, jangan langsung dieksekusi lagi gitu. Jadi
Kalau misalkan kan tujuannya adalah rapid ya, tujuannya adalah membangun prototipe yang cepat gitu. Kalau misalkan setiap kali ada perubahan kita tampung, terus ada perubahan lagi kita tampung lagi, ya sama aja dong, rapid prototype-nya nggak rapid lagi dong, karena makan waktu yang banyak gara-gara kita pengennya setiap perubahan tuh kita apa ya, kita ambilin tuh, terus kita perbaiki di prototipe-nya gitu. Tapi ya ada kemungkinan sih, tetap ada kemungkinan perubahan itu tetap ada. Makanya mempertimbangkan tools itu salah satunya dengan seberapa mudah untuk bikin perubahan gitu. Dan saya pikir ya tiga-tiganya bisa lah, udah provide itu. Terus yang terakhir adalah syarat license-nya mungkin lebih ke mereka punya paket yang company apa enggak gitu. Terus kemudian berapa biayanya kalau misalkan mau membeli license-nya atau mensubscribe-nya itu butuh berapa banyak biayanya gitu. Mungkin yang terakhir ini pertimbangan yang paling berat ya, karena berhubungan sama duit gitu. Jadi seberapa banyak cost yang harus dikeluarkan untuk menggunakan suatu tools gitu. Mekanisme, oke. Nanti ya. Ini nanti pertanyaannya akan ditambung dulu, oke siap. Terus selanjutnya setelah kita menentukan toolsnya dengan 6 pertimbangan ini, mana? Apakah not responding lagi? Oke. Oh udah, ini udah. Jadi yang terakhir adalah kita menentukan tools ya. Coba kita recap lagi dari awal ya teman-teman. Tadi ada 5 langkah. 5 langkah dalam rapid prototyping, yaitu yang pertama adalah menentukan scope-nya. Ukurannya adalah sekitar 20-an persen lah. 20-an persen dari semua function yang bakalan ada di real product. Jadi cobalah berpikir gimana caranya si 20% ini mewakili keseluruhan function. Terus yang kedua adalah bikin story atau bikin skenario sesuai dengan scope tadi. Terus yang ketiga adalah membuat iterasi atau menentukan potongan-potongannya. Dan kita untuk di rapid prototype itu fokus kepada potongan pertama atau iterasi pertama. Gitu. Jadi potongan pertamanya mau diisi apa, mau apa aja yang harus ada di dalamnya gitu. Kemudian kita menentukan fidelity-nya dari sisi visualnya, fungsional maupun kontennya. Terus kemudian spektrumnya. Terus setelah kita tahu 5 hal itu, setelah kita mengetahui 5 hal itu, kita pilih tools yang cocok untuk dengan pertimbangan 5 hal tadi gitu. Nah, ini ada beberapa yang harus dilakukan atau ya saya menyarankan untuk dilakukan gitu, dan ada beberapa yang jangan sampai dilakukan di rapid prototyping. Tadi udah saya singgung satu poin tuh. Oke, yang harus kita lakukan dulu atau yang saya sarankan untuk dilakukan ya, itu yang pertama adalah mencobalah untuk berkolaborasi dengan user, tim bisnis, tim IT, dan stakeholder lain. Stakeholder lain itu nanti ngelihat dari produknya. Oh, ini produk ini adalah kepunyaan dari tim A, misalkan berarti tim A harus ikut, atau produk ini sebenarnya ini ada di tim A, tim B, sama tim C juga nih. Oke, berarti kita invite semuanya untuk mencoba berkolaborasi lah dalam rapid prototyping ini. Kemudian, nah ini bangun ekspektasi yang sesuai dengan rapid prototyping ini. Kata kuncinya adalah rapid prototype ini adalah bagian kecil dari prototyping secara keseluruhan, gitu, secara luas gitu. Jadi kita ekspektasinya juga yang kecil aja gitu, nggak usah berharap banyak lah, gampangannya kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah
balik lagi ke poin kedua nih. Terlebih untuk apa ya? Ya biasanya yang berekspektasi tinggi itu adalah leader-leader dari suatu tim itu yang agak susah nih di dalam tanda kutip diatur ekspektasinya gitu, karena mereka mungkin pengennya prototipenya udah mendekati sempurna, padahal pada rapid prototyping ini malah kita harus gimana caranya ekspektasi kita, semua tim yang terlibat itu punya ekspektasi yang sama, yaitu ekspektasinya tuh kecil gitu. Mungkin kecilnya adalah senilai tadi si scope-nya tadi, yaitu cuma 20-30% lah. Terus kemudian poin ketiga adalah kita memilih ketika kita memilih untuk membangun HIV prototype, buat prototipe tersebut seolah-olah lambat agar user tidak berekspektasi lebih. Sebenarnya ini juga tidak hanya di HIV ya, kalau misalkan middle atau medium itu kita jangan bikin yang benar-benar smooth banget. Jadi soalnya gini, kalau misalkan kita udah bikin yang smooth banget, terus user nanti berekspektasi bahwa produknya bakalan smooth juga gitu, itu bahaya. Soalnya yang menentukan produknya akan smooth atau enggak, itu nggak cuma dari desainnya doang, tapi dari sistemnya juga gitu. Jadi barangkali sistemnya bisa berjalan lambat gitu. Itu kan berarti nanti nggak sesuai sama ekspektasi dia gitu. Padahal waktu kemarin kan waktu dia nge-review gitu kan, ya cuma ngelihat prototipenya doang gitu. Di prototipe itu kan nggak ada jalan sistem, itu nggak ada gitu. Sistem yang berjalan itu sama sekali nggak ada gitu. Jadi gimana caranya kita selain ekspektasi dari kita sendiri atau tim terkait itu ditahan, kita juga harus bisa menahan ekspektasi dari user gitu. Nah, caranya gimana? Kita bisa kayak misalkan kita bikin suatu page gitu ya. Jangan bikin page 1 ini ketika diklik langsung masuk ke page 2 gitu. Coba bikin dari page 1 ini dibikin seolah-olah ada loading lah. Ada loading untuk menuju page 2. Jadi mereka nanti bakalan kebayang, oh iya nanti ini bakalan text time nih karena ada proses loading di sistem gitu dari page 1 ke page 2 gitu. Itu salah satu contoh lah. Terus kemudian poin yang keempat adalah gunakan template yang sudah pernah dibuat. Mungkin untuk teman-teman UI UX designer yang udah sering mengerjakan suatu project, mungkin punya template dari komponennya UI design atau template flow dan lain sebagainya, itu kita bisa pakai untuk mempercepat lah. Jadi berkaitan dengan style juga nih, jadi pakai style yang udah ada aja dari project lain gitu. Jadi jangan mencoba untuk membuat style baru atau membuat look baru gitu. Karena itu bakalan memakan waktu yang banyak banget itu. Dan yang terakhir adalah berpikirlah bahwa ini tuh adalah mock-up. Tadi yang saya sampaikan di awal, yang udah harus ada di pikiran kita bahwa ini tuh adalah mock-up, bukan real product gitu. Mock-up itu ukuran saya sendiri ya, ukuran saya pribadi itu cuma mentok-mentoknya itu cuma 70%. Itu yang udah interaktif banget lah. Mock-up atau prototipe yang udah interaktif banget itu cuma provide paling 70% dari real produknya gitu. Itu pun juga kita nggak membicarakan bagaimana sistem berjalan ya. Pokoknya cuma di bagian desainingnya doang gitu. Atau setidaknya real produknya nanti punya 60 page, dari prototipe kita bikinin sampai 50 page gitu misalkan kayak gitu. Dan 50 page ini kita kan nggak tahu apakah berjalan lancar apa enggak. Itu kan tergantung kepada, balik lagi tergantung pada sistem ya. Jadi ekspektasi ini bukan cuma di ranahnya desain doang gitu. Nggak berbicara ke sistem. Terus yang harus dihindari dari di rapid prototyping ini adalah yang pertama, jangan bikin function pada prototype yang tidak dapat diimplementasikan. Ini bisa kita tanyakan ke tim IT. Makanya tadi yang poin pertama yang harus kita lakukan adalah gimana caranya kita bisa mengundang tim IT, atau ya kalau tim IT mah sebenarnya menurut saya wajib ya, karena kan ini kan ujungnya nanti adalah mendevelop aplikasi. Di ranah UI UX kan
hasil akhirnya real produknya adalah aplikasi gitu. Jadi tim IT atau tim yang mendevelop aplikasi itu harus ada gitu. Nah, kita bisa, kalau misalkan mereka udah ada, kita kan lebih enak nih nanya ke mereka, ini function yang kayak gini bisa nggak diimplementasikan gitu. Bisa langsung nanya dan lebih cepat kan kalau kita nanya langsung gitu. Terus kemudian jangan ambil setiap perubahan. Tadi yang udah sempat saya singgung. Jadi ketika ada perubahan atau permintaan dari siapapun itu, better untuk di hold dulu gitu. Jadi biar rapid prototyping-nya ini prosesnya kelar dulu. Nanti kalau ada perubahan atau permintaan, ya udah itu nanti masuk fase selanjutnya atau masuk potongan atau iterasi yang selanjutnya gitu. Karena kan rapid prototyping ini tadi fokus ke potongan pertama atau iterasi pertama gitu. Jadi kalau ada perubahan atau permintaan bisa kita taruh ke iterasi yang selanjutnya gitu. Kemudian yang ketiga, jangan melakukan review kepada user jika belum ada guideline yang jelas. Nah, guideline ini apa aja sih? Contohnya tadi skenario tadi loh. Jadi membangun skenario itu adalah satu guideline yang nanti bakalan kita kasih tahu kepada user atau responden gitu. Bahwa dia nanti harus berakting seolah-olah sesuai dengan skenario tadi gitu. Selain itu, dalam melakukan review itu hal-hal kecil lainnya yang harus dipikirkan, yang harus udah jelas banget, itu adalah mau melakukan review di mana. Jadi kita bicara tempat, terus kemudian bicara waktu, kapan dilakukan reviewnya gitu. Terus pastiin juga user tahu main goals-nya dia tuh apa gitu. Jadi cari user yang bisa sepemahaman atau sepemikiran dengan real product atau dengan kitanya gitu. Jadi punya gambaran terhadap real product lah. Terus poin keempat, jangan jadi perfeksionis, jangan terlalu perfeksionis karena balik lagi rapid prototype itu ya tadi ukurannya cuma 20% gitu. Dan 20% ini juga nggak harus sempurna ya. 20% ini nggak harus benar-benar look-nya udah bagus banget, style-nya udah bagus banget, nggak harus juga gitu. Apalagi kalau tadi kita pakai template gitu, ya udah pakai template itu aja gitu, nggak usah disempurnakan lagi gitu. Biar lebih cepat aja gitu. Terus, nah ini nyambung tadi sama poin tadi, jangan memprototipekan semua hal. Ingat aturannya adalah sekitar 20% dari keseluruhan function. Gitu. Tapi untuk kita menentukan 20% ini kan kita harus tahu dulu keseluruhan function ya. Jadi kita di awal itu bisa berpikir, oh ini fungsinya bakalan apa aja ya. Kita bisa tulis itu. Makanya tadi ada contoh yang saya tulisin semua fungsinya, ada 20-an gitu. Jadi kita bikinin list dulu, terus kita pilih tuh 20% ini mau yang apa aja gitu. Oke, udah sih teman-teman, cukup singkat kan prototipenya, rapid prototyping-nya. Silakan kalau mau ada pertanyaan atau langsung, oh ya udah ada beberapa kan. Oke, jadi intinya mungkin summary yang secara keseluruhan adalah rapid prototyping ini adalah membuat prototype dengan cepat dan scope-nya itu poin utamanya adalah tentang scope-nya. Gimana caranya kita mencari atau memilih scope yang cuma 20% dari 100% function yang ada di real product-nya. Mungkin saya perwakilan dari Chelsea Evolution sekaligus Sekolah Digital Chelsea memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau ada yang menyinggung perasaan teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di event-event berikutnya. Dadah.